A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengannya alhamdulillah kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini, juga bisa berkumpul bersama di majelis yang sama setelah subuh juga. Maka harapan kita semuanya semoga amal ibadah yang selama ini sudah kita laksanakan, juga kegiatan kita pada pagi hari ini itu semuanya diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, minadh-dhulumati ilan nur. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi yang ada di kitab Taisirul Khallaq ya, fi ilmil akhlaq ya. Mana sekarang kita akan membahas pada pembahasan adabul akli ya. Adabul akli, adabus syurbi, adab-adab ketika makan, juga adab-adab ketika minum, seperti itu. Makan sudah kita ketahui bersama, ia adalah kebutuhan pokok bagi kita seorang manusia atau bahkan makhluk hidup yang lainnya. Ia merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, baik kenikmatan di dunia ini ataupun nanti kenikmatan di akhirat. Karena salah satu kenikmatan penduduk surga juga mereka akan diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena makan ini adalah kebutuhan kita, juga pasti selalu kita lakukan dalam setiap harinya, maka tentu di situ ya kita harus mengetahui apa saja sih adab-adab ya atau ya etika kita ketika kita makan dan minum. Maka dalam buku ini, dalam kitab ini, mu'allif pengarang memberikan beberapa contoh adab ya, beberapa adab yang mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala adabul akli, adab-adab ketika makan. Baik. Ammal adabul lati qablahu. Ya, ammal adabul lati qablahu, adapun adab-adab ya sebelumnya. Jadi dalam makan ini ada 3. Adab sebelum makan, adab saat makan, adab setelah makan. Maka 3 aspek ini
ditulis di dalam buku ini. Yang pertama kali dibahas sebelum kita makan. Ammal adabul lati qablahu. Adapun adab-adab ya yang sebelumnya. Fahiya ghuslul yadain. Maka dia yang pertama ghuslul yadain. Membasuh kedua tangan. Jadi terkadang kita ketika makan yang dibasuh cuma apa? Cuman jari, ya kan kayak gini. Karena cuma satu tangan. Nah, di sini ternyata adabnya kita mencuci ghusl yadain. Ya. Yadun yadani dua tangan. Kedua tangan ini kita cuci sebelum kita makan. Supaya tidak ada kotorannya ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wawad'ut ta'am ala sufratin bil ardi. Nah, wawad'ut ta'am, dan meletakkan makanan ya. Nah, makanan di mana? Meletakkan makanan yang akan kita makan ala sufratin, di atas piring, bil ardi, juga di lantai gitu. Ya dalam hal ini ya nggak mesti di lantai, bisa juga di meja. Artinya ini makanan ya, piringnya kita letakkan di bawah gitu. Kita letakkan di lantai atau letakkan di meja seperti itu. Wawad'ut ta'am ala sufratin bil ardi. Meletakkan makanan yang akan dia makan ya di atas piring, bil ardi, ya di lantai. Kemudian juga selanjutnya wal julus. Nah ini julus juga makan sambil duduk ya, tidak makan sambil berjalan, berdiri ya, seperti itu. Baik, ini ya wal julus, makan sambil duduk, bahkan walaupun di atas motor ya gitu ya, kita usahakan kalau tidak mendesak banget ya, itu nanti tidak makan di atas motor, karena kondisi berjalan ya kan, khawatir nanti malah jalannya nggak bagus, akhirnya kan juga berefek pada kesehatan begitu. Kemudian juga selanjutnya adab makan ini jamaah sekalian, wa niyatut taqawi. Nah, bukan niyatut taqwa ya. Wa niyatut taqawi alal ibadah. Di situ harus ada niat supaya bisa kuat untuk ibadah. Kan gitu. Nah, supaya nanti ini adabnya. Supaya nanti kita mendapatkan pahala ketika kita akan makan. Di situ kita harus ya meniatkan makan ini supaya kita bisa lebih kuat lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Karena memang tetap makan ini hanyalah sebagai sarana untuk kemudian kita bisa melaksanakan ibadah. Sehingga dalam hal ini ya kita dilarang untuk apa? Berlebihan atau makan menjadikan satu-satunya tujuan dalam hidup ini, begitu ya. Masuk orang-orang yang di luar sana, kita bisa melihat mereka bekerja mencari nafkah supaya bisa makan, kan gitu. Nah, maka bekerjanya ini pun juga harus diniatkan ya, supaya apa? Supaya nanti ketika mendapat makan, dia juga memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Itu ya, wa niyatut taqawi alal ibadah. Diniatkan supaya kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sarana makan ini. Kemudian juga watarkul akli ma'as syibai. Nah ini ya, watarkul akli ma'as syibai, meninggalkan makan ya di saat kenyang, tidak makan di saat kenyang gitu ya. Baik, ini ternyata juga masuk dalam adab ya. Tidak makan di saat kondisi kenyang, walaupun di depannya ada makanan yang enak, ada makanan yang mahal mungkin ya,
Nah, boleh apa tidak ya? Boleh saja, cuman adabnya tidak makan di saat kondisi kenyang, kan begitu. Nah, memang dulu para ulama ya mereka prinsipnya juga sedikit makan gitu ya. Tapi kalau kita kadang sedikit-sedikit makan ya. Sama apa beda? Sama apa beda jamaah sekalian? Ya beda. Kalau dulu mereka sedikit makan, sekarang kita sedikit-sedikit makan. Berarti kan lebih banyak. Dulu mereka sedikit tidur, sekarang kita sedikit-sedikit tidur gitu ya. Nah ini santri kadang kita dulu kita juga sama-sama santri, kita mondok juga sering tidur ya. Tapi karena memang kegiatan di pondok, masya Allah ya, itu apa namanya selalu ada begitu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kita semuanya bisa mondok di pesantren begitu ya. Baik, watarkul akli ma'asyibai ya, tidak makan di saat kenyang begitu ya. Kemudian juga selanjutnya warrido bil hadir minat ta'am. Nah ini warrido bil hadir minat ta'am, ridho dengan apa yang ada dari makanan gitu. Artinya apa yang ada ya diridhoi, diterima, menerima apa adanya. Ada kangkung ya makan kangkung gitu ya, tapi sama nasi. Ada tahu tempe ya makan tahu tempe. Ada ayam ya makan ayam, kan begitu. Ada ikan ya makan ikan. Begitu. Kita ridho terhadap apa yang ada gitu ya. Tidak kemudian ngomel-ngomel, kok ini terus sih makanannya, kok ini terus sih lauknya misalnya ya. Baik, ini apa namanya, jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Karena Rasulullah SAW pun juga tidak pernah mencela makanan. Kalau dia suka dia makan, kalau nggak suka dia diam, tinggalkan ya. Ya diam. Baik, tanpa harus mencela begitu maksudnya ya. Baik, kemudian juga nah ini dia watarku dzammihi. Nah ini watarku dzammihi, tidak mencela makanan. Begitu, tidak mencela makanan. Makanan nggak ada salahnya kok dicela ya. Begitu. Baik, tidak mencela makanan, mau dari segi rasanya, bentuknya ya, dan seterusnya. Itu jangan kita mencela makanan yang ada. Baik. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Talabu, mencari orang yang akan makan bersamanya. Nah itu. Nah ini prinsip seorang mukmin ya, yang sejati. Mereka tuh nggak makan sendirian, kan gitu ya. Nggak makan sendirian, sembunyi misalnya ya. Atau buka lemari masukin kepala makan sendirian. Ada nggak seperti itu di sini ya? Insya Allah nggak ada ya. Begitu itu terjadi di sana di pondok sana jauh ya seperti itu. Baik. Ya, wa talabu man ya'kulu ma'ahu, mencari ya orang yang akan makan bersamanya. Ya sekurang-kurangnya keluarganya, misal para suami ya cari istrinya, nunggu anaknya. Orang istri nunggu suaminya, kan begitu, makan bareng. Ya karena ketika makan bareng banyak keberkahan yang kita dapatkan seperti itu ya. Baik, wa talabu man ya'kulu ma'ahu, mencari siapa yang akan makan bersamanya, begitu ya, baik keluarganya, temannya, dan seterusnya. Baik, ini adab sebelumnya, sebelum makan ya. Sebelum makan adab-adabnya seperti tadi. Yang pertama tadi apa? Mencuci kedua tangan, kemudian meletakkan makanan di atas piring atau di lantai, kemudian duduk ya, persiapan duduk, kemudian niat supaya bisa kuat dalam melaksanakan ibadah. Kemudian selanjutnya tidak makan di saat kenyang. Misalnya kalau udah kenyang kan begitu ya, ada makanan ya di stop dulu, nanti tunggu lapar lagi gitu ya. Begitu, bukan ditolak ya, diambil dulu disimpan begitu ya. Baik, kemudian ridho terhadap apa yang ada gitu ya, menerima apa adanya.
Kemudian tidak mencelanya, ya. Kemudian yang terakhir mencari teman atau mencari orang yang akan makan bersamanya. Dalam hal ini tidak makan sendirian, ya, seperti itu. Boleh nggak makan sendirian? Ya boleh, tapi adabnya dan baiknya kita cari teman, begitu ya, supaya nanti mungkin kita bisa berbagi. Makan bersama nggak mesti satu piring, nggak mesti satu nampan, bisa 2 piring, ya kan, makan bersama-sama. Kemudian ini lauknya enak, lauknya biasa, bisa nanti bagi-bagi lauknya. Kan banyak faedah atau banyak keberkahan yang bisa kita dapatkan ketika kita makan bersama. Jamaah sekalian, mulakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa ammal lati ma'ahu. Wa ammal lati ma'ahu, dan adapun, ya, adab-adab di saat makan, ya. Sekarang di saat makan seperti apa? Ya gitu ya. Maka di sini fahiyal bad'u bitasmiyah. Nah, fahiyal bad'u bitasmiyati jahron. Maka apa? Pertama, memulai, ya, ketika makan memulai dengan membaca tasmiyah, bismillah, basmalah, ya. Di sini jahron. Apa jahron? Disuruh baca keras, ya, enggak sir. Disuruh membaca basmalah atau bismillah dengan jahar, dengan keras. Supaya apa? Liudzakkira ghairuhu. Nah, untuk mengingatkan yang lainnya. Nah, jadi memang supaya ada unsur dakwahnya dalam setiap kondisi kita, begitu ya. Ketika kita makan, kita baca bismillah untuk mengingatkan. Mungkin bisa jadi teman yang sebelah kiri kanan kita, depan belakang kita belum baca basmalah, sehingga dengan kita membaca basmalah, dia nanti, oh iya saya lupa, ingat, ya, akhirnya dia membaca basmalah, begitu ya. Maka termasuk juga ada pernah kita dengar pas makan, ya kan, pas makan itu orang Arab juga, mereka setiap makan, setiap suapan nanya kaifa haluk gitu ya, gimana kabarnya pas makan, gitu ya. Supaya apa? Ya nanti ketika dia jawab alhamdulillah bil khair atau bi khairi walhamdulillah, kan begitu. Nah, niatnya itu bukan nanya kabar sebenarnya, tapi hanya untuk mengajak supaya dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi dia nanya kabar, gitu ya. Nanya kabar, enggak hanya menanyakan kabarnya, tapi juga meniatkan supaya ketika dia menjawab, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bil khair, bi khair walhamdulillah, kan begitu. Ya, ini jamaah sekalian. Ya, bahiyal bad'u bitasmiyati jahron liudzakkira ghairuhu. Ya, untuk mengingatkan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ya, wal aklu bil yumna. Ya, wal aklu bil yumna, makan pakai tangan kanan, ya. Makan pakai tangan kanan atau makan dari yang kanan juga nggak apa-apa, boleh ya. Wal aklu bil yumna, makan dengan tangan kanan. Kemudian selanjutnya watasgirul luqmah, ya, watasgirul luqmah, memperkecil suapan, gitu ya, memperkecil suapan ketika makan, nggak langsung apa namanya ngambil nasi segini kemudian masukin, ya, itu kayak perendapan, gitu ya. Itu kita makannya memperkecil suapan sedikit-sedikit, ya. Makan Rasul kan kalau makan kurma, makan tuh pakai 3 jari, tapi itu makan kurma, ya, tidak dipraktekkan dimakan nasi, ya, maksud pakai 3 jari, ya. Olahan Rasul makan kurma pakai 3 jari, artinya, ya, beliau mempraktekkan tidak makan dengan apa, ya, 2 genggam atau 1 genggam, gitu ya, 1 genggam atau 2 genggam, tidak, tapi ya sedikit-sedikit. Nah, dalam hal ini watasgirul luqmah, memperkecil apa, suapan, ya, jangan mentang-mentang makan bersama, ya, 1 nampan begitu, lauknya enak, begitu ya, udah apa namanya suapannya diperbesar, gitu ya, kunyahannya juga tambah lagi di sini. Wa ijadatu madghiha, memperbagus apa, kunyahannya. Nah, gitu, nyambung berarti kan, memperkecil suapan,
Kemudian wa ijadatu madhiha, memperbagus apa? Kunyahannya. Kunyahnya agak lama gitu ya. Nah, itu nyambung tadi. Jangan mentang-mentang makan bersama begitu ya. Lauknya enak dalam satu nampan begitu. Baru selesai sapala atau apa kegiatan apa ya. Itu kondisi lapar begitu. Akhirnya suapannya itu luar biasa. Baik, maka di sini kita dianjurkan dalam adabnya memperkecil suapan dan memperbagus apa? Kunyahan, supaya ya apa namanya di dalam ini ya, dalam kita nanti bisa, lambung kita bisa mengolah dengan mudah begitu ya. Baik. Kemudian juga watarku maddiyadihi. Nah, watarku maddiyadihi ila ghairiha qabla al-faraghi minha. Watarku maddiyadihi. Nah, ini juga ya, tidak apa? Maddi, menjulurkan yadihi, tangannya ya, ila ghairiha, kepada makanan yang lain, qoblal faraghi minha, sebelum selesai mengunyah, sebelum selesai menelan, jangan ngambil dulu gitu ya. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi baru dimasukkan ke mulutnya sudah tangannya ini ya. Nah, ini yang enggak diperbolehkan. Begitu ya. Jadi tidak menjulurkan tangannya kepada makanan yang lain ya, sebelum habis ya, qoblal faraghi minha, sebelum habis kunyahannya atau sebelum dia menelan tadi begitu. Kemudian juga selanjutnya adab di saat makan ini, wal aklu mimma yalihi, wal aklu mimma yalihi, itu makan ya dengan dari apa-apa yang terdekat dengannya begitu ya, dari apa yang dekat. Nah, kita sunahkan untuk mengambil yang dekat-dekat dengan kita gitu. Tapi di sebelah sana enak Ustadz, gimana? Ya sebelum makan diatur gitu ya. Sebelum makan diatur, yang enak terus sini supaya nanti tidak tangannya menjulur jauh begitu ya. Nggih. Ya, diatur begitu. Nggih. Wal aklu mimma yalihi illa fil fakihah, kecuali pada buah ya. Dalam buah-buahan boleh ngambil yang jauh. Tapi kalau makanan suruh ngambil yang dekat-dekat seperti itu. Kemudian juga wa an la yanfukha fit ta'am. Selanjutnya tidak apa? Tidak meniup makanan gitu ya. Di Nusarara itu, di kartun itu diajarin ya. Itu untuk tidak meniup makanan. Pakai kipas gitu ya, dikipasin. Jadi meniup supaya apa ini? Supaya dingin, misalnya nasinya masih panas, gitu ya, ditiup. Nah, ini ternyata tidak dianjurkan di sini. Adabnya untuk tidak ditiup, pakai kipas saja. Kenapa ya? Karena dalam diri kita ini juga ada, dalam mulut kita ada bakterinya, ada kotorannya, ya kan? Ya kalau kita tiup malah nanti masuk ke makanan itu tadi, dan itu malah kita makan, begitu. Wa an la yanfukha fit ta'am, tidak meniup makanan. Caranya gimana biar dingin? Ya bisa gini, misal piringnya ya, ada santri kayak gini ya, supaya dingin, atau malah dikipas, ya juga boleh ya, daripada ditiup. Kemudian juga selanjutnya wa alla yaqta'ahu bisikin, ini ya, wa alla yaqta'ahu bisikin, tidak memotong makanan itu dengan sikin. Apa sikin? Pisau. Jadi makan jangan pakai pisau gitu maksudnya di sini. Masa makan nasi, lauknya tempe, pakai pisau gitu ya. Baik. Dalam hal tertentu ya itu diperbolehkan. Misalnya membutuhkan pisau gitu ya, baru diperbolehkan. Ya kan? Tapi kalau makanan-makanan tidak membutuhkan pisau, ya nggak perlu pakai pisau begitu ya. Itu karena nanti makan bersama ya pakai pisau ya malah kena adik tangan temennya begitu ya. Tuh ya makan apalagi sambil dijadikan sebagai sendok gitu ya. Nah, itu juga apa namanya, tentu itu nggak beradab kalau dalam hal ini ya. Kenapa ya? Karena ada mudorotnya gitu ya.
salah-salah nanti ya bukan makanan jadi makan, malah pisaunya gitu ya. Begitu. Wala yaqta'ahu bisikin. Tapi ketika ada makanan-makanan tertentu yang butuhkan pisau ya nggak apa-apa, begitu ya. Baik. Kemudian wa alla yamsaha yadahu bihi. Nah, wa alla yamsah, dan juga tidak yamsah, tidak mengusap atau membersihkan yadahu bihi, tangannya dengan bihi ya, kembali ke pisau tadi. Tidak mengusap tangannya dengan pisau. Misal dia makan dengan pisau, ada sisa makanan di tangannya, korek-korek gini, ya, dibersihkan tangannya menggunakan pisau. Ini tidak dianjurkan. Kenapa ya? Bahaya, pisaunya tajam, ini nanti malah luka tangannya seperti itu. Ya, wa alla yamsaha yadahu bihi, tidak mengusap ya tangannya dengan pisau tadi. Misalnya ada yang bersih atau ada sisa makanan yang di sini dibersihkan pakai pisau gitu ya, ya jangan. Ngambilnya pakai pisau juga jangan, pakainya tangan saja. Wa alla yamsayadahu bihi. Kemudian juga ini yang mungkin sering terjadi di kita ya. Wa alla yajma'a bainat tamri wan nawa fil ina. Ya apa? Wa alla yajma'a, tidak mengumpulkan, tidak menyatukan ya, bainat tamr, tamr? Kurma, antara kurma wan nawa dan bijinya, tidak menggabungkan, tidak menyatukan kurma dan bijinya fi inain, dalam satu wadah. Misalnya lagi makan ya, wadahnya satu, makan kurma, bijinya ini jangan dimasukin lagi ke wadah kurma tadi ya, begitu, tetap itu sampah ya kan, bijinya walaupun dia bersih tetap itu sampah, jadi dipisahkan ya, pisahkan tempat mana bijinya dan mana yang kurma yang tadi, begitu. Karena kan nggak semua orang makan kurma dengan dia dengan dibuka pakai tangannya kan, buka pakai tangannya kemudian dimakan. Tapi ada juga yang langsung masukin gitu ya, langsung masukin biji-bijinya. Nah, kemudian bijinya ini setelah dagingnya habis, lalu kemudian bijinya dikeluarin, masa dimasukin situ lagi. Nah, itu kan kotor seperti itu ya. Baik, ini tadi anjurkan untuk tidak menggabungkan atau menyatukan makanan ya, kurma dengan bijinya dalam satu wadah. Nggak mesti kurma ya, nggak mesti kurma, ataupun makanan-makanan yang lainnya. Makan mangga misalnya ya, mangga ya juga sama, setelah dikupas tetap mana sampah, mana yang masih utuh tetap harus kita pisahkan, begitu ya. Iya betul, makan rambutan juga ya, begitu. Jadi jangan kita gabungkan antara kulitnya dengan yang masih utuh, begitu. Kacang juga ya, makan kacang tanah gitu, kita sering kayak gitu juga ya. Baik, ternyata dalam ini kita mengetahui ternyata tidak digabungin ya. Baik, kemudian selanjutnya, adab selanjutnya, wa alla yasrobal ma ya, wa alla yasrobal ma illa indal ihtiyaj ilaihi, dan tidak minum air. Nah, ini ketika makan tidak minum air, illa kecuali indal ihtiyaj ilaihi, kecuali ketika sangat-sangat membutuhkannya. Jadi ternyata setelah kita juga mengetahui dari sisi kesehatannya ya, setelah kita makan nggak langsung minum, atau di tengah-tengah makan kita minum, ternyata itu juga nggak baik dari sisi kesehatan kan, begitu. Ternyata dalam hal ini ya, buku yang sudah ditulis sangat lama ini ya, atau sunnah Rasulullah SAW ya, ternyata sudah mendahului mengajarkan kita, begitu, dari dimasukkan di adab-adab ini. Luar biasa memang Islam ini ya, yaitu memberikan pelajaran, memberikan adab kepada kita, suatu yang kalau disinkronkan dengan kesehatan, begitu ya, ternyata itu nyambung, begitu ya, masya Allah. Baik, dalam hal ini wa alla yasrabal ma, tidak minum air ya, kecuali betul-betul
membutuhkan, keselak misalnya baru minum air ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan ya anjurkan untuk makan dulu, karena supaya dalam lambung ini nanti bisa fokus untuk mengolahnya kan begitu ya. Baru kemudian masuk air, dijeda dulu, setelah makan baru minum air, seperti itu ya. Ya, begitu. Nah, kita kadang langsung ya. Kita kalau belanja di luar kan gitu ya, kita beli apa? Nasi goreng, bakso atau makanan-makanan yang lainnya ya. Pasti tanya, minumnya apa Mas gitu ya. Pasti ada minumnya, ya kan gitu. Nah, udah minumnya apa? Makannya daging ya kan. Mie ayamnya sehat, minumnya es teh gitu ya. Nah, maka jadi hilang jadinya dagingnya dan seterusnya. Nah, ini baik di antara adab-adabnya. Baik, ini jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di antara adab di saat kita makan. Saya menyebutkan lagi, di antaranya apa? Membaca basmalah dengan jahar. Kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian memperkecil lukmah, memperkecil suapan, kemudian memperbagus memperbagus kunyahan ya, kemudian tidak mengambil makanan lagi sebelum yang ada di mulut habis gitu ya, kemudian makan dengan apa yang ada di dekatnya ya, kecuali buah-buahan tadi, kemudian tidak meniup makanan ya, kemudian tidak memotong makanan dengan pisau di saat makan ini. Tapi kalau mau bagi ya boleh, silahkan ya, begitu. Kemudian tidak mengusap ya tangannya dengan pisau tadi ya, kemudian tidak menggabungkan antara buah kurma dengan bijinya ataupun buah-buahan makanan yang lainnya, seperti itu. Kemudian tidak minum air kecuali saat dibutuhkan, keselak misalnya baru minum air. Ini adab di saat apa? Adab di saat kita makan. Wa ammal lati ba'dahu, adapun adab setelahnya ya, adapun adab setelah makan maksudnya apa? Fahyal qiyamu qabla syiba. Nah, ini dia ya, al qiyamu qabla syiba. Ya, bangun atau berhenti sebelum kenyang ya. Ini anjurkannya, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita gimana ya? Makan masih kenyang, ya gimana ya? Baik, kita ya makan belum lapar, berhenti setelah kenyang gitu. Nah, ini mungkin bisa kita perbaiki dalam hidup kita, kan begitu ya? Berhenti sebelum kenyang gitu. Jadi udah kenyang cukup, walaupun makanannya masih enak. Ya, baik. Maksudnya tapi kalau sudah ngambil duluan itu tanggung jawab ya, daripada mubadir kan begitu. Apalagi santri lihat makanannya enak misalnya ya, ngambilnya banyak. Padahal nanti setelah dia makan ya kadang nggak habis, sudah kenyang. Nah, ini kadang nanti dibuang. Nah, ini menjadi masalah seperti itu ya. Baik, kemudian wa ghuslul yadaini. Ya, wa ghuslul yadaini ba'da laqihima. Nah, di antara adabnya juga jemaah sekalian apa? Mencuci kedua tangan ba'da laqihima. Nah, laqihima setelah menjilat gitu ya. Membersihkan dulu dengan jilatan. Dijilat setelah makan, dijilat, dibersihkan. Ya, baru kemudian setelah itu cuci tangan. Banyak hikmahnya ini ya, banyak hikmahnya. Di antaranya nanti ketika kita makan kan biasanya satu wadah untuk apa? Cuci tangan itu. Nah, setelah di sini kita udah bersih, ya di tempat cuci tangan nanti ya nggak terlalu kotor gitu, kan begitu. Nah, ini diantaranya. Kita bisa membayangkan ini masih numpuk nasinya, masih numpuk bekas bumbu-bumbu lauknya, misalnya masukkan dalam satu wadah, misalnya cuci tangan. Ini satu orang sudah begini warnanya, apalagi 2-3 orang, 10 orang kan begitu ya. Maka gimana, nggak bisa kebayang nanti bentuk airnya. Maka ini dianjurkan kita untuk apa? Membersihkan tangan kita terlebih dahulu, baru kemudian kita cuci. Nah, dalam hal ini disunnahkan kita membersihkan dengan dijilat ya, seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya waltiqatul futat. Ya, waltiqatul futat. Apa ini? Memungut ya, memungut
makanan yang jatuh, ya, memungut makanan yang jatuh. Jika masih layak dimakan, dimakan. Kalau tidak, ya nanti ya tetap ya dipungut dulu, karena itu sampah tetapan, ya. Misal nasi jatuh, ya, kenapa nggak dipungut? Udah nggak layak Ustadz, gitu ya. Ya memang nggak layak, tapi diinjak pakai kaki, ya, tanpa sendal, itu nempel dan seterusnya. Baik. Kemudian atau nanti mendatangkan ayam, yang mana ayam makan di situ, baru kemudian ya ayamnya malah ya pup di situ misalnya. Baik. Kemudian yang terakhir, wahamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara adab-adab kita ketika makan. Alhamdulillah, kita membaca doa. Alhamdulillahilladzi at'amani hada warzaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kita pertama tadi kita membaca doa, ya kan? Baru di akhir juga kita baca doa. Kita baca bismillah, di akhir kita baca alhamdulillah. Karena ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Baik. Nah, sedikit saja kita tambahkan ya tentang minum, ya. Ini tidak lama, sedikit saja, ini cuma satu paragraf. Baik, adabus syurbi, adab-adab minum, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, adabuhu katsiratun. Adab minum ini banyak sekali, ya. Saking banyaknya makanya nggak disebutkan semua di sini, ya. Maka muallif mengatakan apa? Minha, diantaranya, ya. Di antara adab minum. Apa adab minum? Ya, karena di mana ada makan sudah ada minum, ya, maka kita sampaikan di sini sekarang. Apa di antara adab minum ini jamaah sekalian? Tanawulul ina bil yamin. Nah, mengambil apa? Gelas atau wadah minum itu dengan tangan kanan. Ambil dengan tangan kanan. Ini pertama. Kemudian setelah diambil apa? Wan nadaru fihi qabla syurbi. Melihat, ya, wan nadaru, melihat di dalamnya sebelum diminum. Lihat di dalam botol ini atau di dalam gelas ini, ya, sebelum diminum, apakah di situ ada apa? Apakah di situ ada semut, ya, atau ada lalat? Kalau semut itu dibuang, ya, karena ulama yang mengatakan kalau semut itu malah haram katanya, ya. Tapi kalau ada lalat, misalnya lalat di sini, gimana? Langsung diambil apa dicelupin, ya? Ya, celupin, ya. Tapi nggak kayak Oreo, diputar, dijilat, enggak. Dicelupin, baru kemudian dibuang. Itu kalau lalat, ya. Baik. Wa nadharu fihi qabla syurbi, melihat sebelum diminum. Kemudian setelah itu wa tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya wal julus, dan duduk, ya. Minum dalam kondisi duduk, gitu ya. Kemudian selanjutnya wa massul ma'i, ya. Apa arti massul ma' ini? Mengisap air, ya. Pernah lihat orang minum kayak gini, ya? Ini apa? Tekonya apa namanya, Pak? Ya, hanya gelak namanya, gitu. Nah, dalam hal ini kita dilarang, ya, itu bukan adab. Di sini dianjurkan apa? Wa massul, mana tadi? Ya, wa massul ma'i, ya, disuruh untuk mengisap. Jadi disentuhkan mulutnya dengan gelas atau dengan apa? Dengan botol ini. Itu kemudian diminum, dihisap. Jadi tidak diginiin, ya. Ya, karena itu untuk mandi nanti. Baik. Wa massul ma li'anna abbahu yadurrul kabid. Nah, ini, ya, ternyata apa? Abbahu yadurrul kabid, karena menuangkannya langsung itu membahayakan kabid, jantung. Nah, ini ingat-ingat Bapak, ya, ketika di sawah, karena memang minum dengan kondisi langsung diginiin itu memang sensasinya beda, seger memang, ya. Ya, tapi ternyata kalau dilihat di sini yadurrul kabid. Bahaya apa? Yadurrul kabid. Apa itu? Membahayakan jantung, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, tapi ini bukan hadis, ya. Artinya
yang senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musulma masson wala ta'ubuhu abban, ya. Hisaplah, ya, minumlah air dengan cara dihisap dan jangan, ya, minumlah air dengan cara dihisap perlahan dan jangan menuangkannya sekaligus, ya. Baik. Kemudian wa minha, di antara adab minum ini jamaah sekalian, asyurbu fi thalathati anfasin. Nah, asyurbu fi thalathati anfasin. Minum dengan 3 napas, ya. Dengan 3, ya, napas teguhan. Karena kita minum sampai habis, ya. Ada nggak gitu, ya? Saking hausnya, ya, saking capeknya, akhirnya sekali minum, ya, 1 liter habis, gitu ya. Baik. Ya, asyurbu fi thalathati anfas, disuruh 3 teguhan minumnya. 1 ya, 2, 3. Kemudian nggak sampai situ, yusammi fi kulli wahidin. Yusammi, disuruh baca apa? Menyebut nama Allah. Bismillah. Baca bismillah dalam setiap teguhannya pertama, ya. Teguhannya pertama, baru wa yahmadu fi akhirih, ya. Dan memuji Allah pada akhirnya. Gini caranya. Ya, mohon maaf, izin, ya. Caranya bismillah kita minum. Baru alhamdulillah, gitu ya. Sebelum minum bismillah, diminum 1 kali teguh, baru setelah minum alhamdulillah. Ya, dalam setiap teguhan, bukan sekali dirapel, bukan, ya. Begitu. Enggak dijamak, ya, enggak dijamak takdim gitu, ya. Enggak diawali, ya, enggak diawalkan. Tapi berarti berapa kali dia negu, ya kan? Berarti begitu jumlah dia baca basmalah dan alhamdulillah. Coba nanti dipraktekkan, akan ada sensasinya nanti. Ya, luar biasa, ada efeknya nanti, ya. Itu. Ya, itu. Baik, itu fi kulli wahidin wa yahmadu fi akhirih, ya. Bismillah minum, setelah itu alhamdulillah. Bismillah minum, setelah itu alhamdulillah 3 kali. Ya. Tidak, beda kalau makan nasi, ya. Kalau makan nasi di awal, ya, bacaan di awal. Ya. Ya. Tunggu pas habis baru itu, ya. Baik. Ya, tapi di tengah makan kalau muji Allah juga nggak apa-apa, ya, itu malah bagus. Kalian berzikir kan, kayak tadi sambil makan ditanya kabarnya, ya kan begitu. Jadi nanya kabarnya bukan untuk mensiasati supaya dia nggak makan, tapi nanya kabarnya supaya dia muji Allah dalam setiap keadaan. Ya, baik. Kemudian selanjutnya wala yatanaffasu fil ina. Nah, ini dia, ya. Wala yatanaffasu fil ina, tidak bernafas di dalam bejana atau di dalam gelas tadi, kayak ini tadi, ya. Mohon maaf, ya, misal di sini ditempelin lama sambil diminum tapi napas pakai hidungnya di situ, ya. Bisa dipahami, ya. Saya pernah lihat orang kayak gitu. Jadi minum 1 liter, ya, nggak lepas-lepas, ya. Nah, ini dia sambil napas di situ, itu nggak boleh. Wala yatanaffasu fil ina. Itu 1. Wala yatajassa'u fihi, tidak juga sendawa di dalamnya. Mau sendawa lepas, ya kan? Jangan mau sendawa langsung sendawa sekalian di dalamnya. Nah, ini, ya. Ya. Gitu, Pak, ya. Yang sendawa. Legeen, ya. Legeen bahasa Jawanya, ya. Ya. Mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi pas minum tidak kemudian sambil bernapas. Kemudian juga, nah, tidak kemudian mengeluarkan suara kayak gitu tuh, ya. Nah, dilepas dulu baru minum lagi, ya, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya wa idza syariba wa arada an yaskiya ghairahu falyuqaddim ala yaminihi. Nah, ini juga, ya. Apabila dia sudah minum, wa idza syariba, apabila dia sudah minum, wa arada an yaskiya ghairahu, dan dia hendak atau dia mau memberikan minum kepada yang lainnya. Nah, dia sudah minum nih, ya, sudah minum, dia mau bagi ke yang lainnya, maka adabnya fal yuqaddim ala yaminihi, hendaknya dia mendahulukan yang sebelah kanan, alaman yasarihi, dibandingkan dengan sebelah kiri. Kita lagi bermajelis duduk berlingkar atau duduk bareng biasanya, ya. Nah, kita udah minum,
Ya, kita mau bagikan kepada yang lainnya, itu digeser kemana? Ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Nah, ada aja walau kana afdola. Walaupun yang sebelah kiri ini orangnya lebih afdol. Walaupun yang sebelah kiri ini orangnya secara status ya, derajat lebih tinggi ya, tapi kita dianjurkan kalau mau bagi ke kanan dulu. Nah, mana contohnya ini? Li'annan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saqo a'robiyan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada orang Arab Badui ya. Kana ala yaminihi, yang ada di sebelah kanannya, qabla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, sebelum Abu Bakar dan sebelum Umar radhiyallahu anhuma. Jadi orang Arab Badui sebelah kanan posisinya, Abu Bakar dan Umar sebelah kiri. Rasul ketika sudah minum mau dia bagiin, dia kasihkan ke Arab Badui dulu yang sebelah kanan. Secara status mana lebih tinggi derajatnya, Abu Bakar atau Arab Badui? Abu Bakar. Tapi Rasul mendahulukan yang orang Arab Badui ini dulu karena dia berada di sebelah kanan. Begitu ya. Ini diantara adab-adab minum. Qala Nabi SAW, al-aiman pal aiman, yang kanan lalu yang kanan, kanan lalu yang kanan, gitu ya. Baik, ini memang disunnahkan kita untuk yang kanan. Baik, itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala di antara adab-adab minum tadi. Kita dektekan dengan cepat. Yang pertama tadi apa? Mengambil gelas dengan tangan kanan, melihat dulu sebelum diminum, kemudian membaca basmalah, kemudian sambil duduk, kemudian minum dengan dihisap, ya kan? Dengan dihisap, tidak menuangkannya sekaligus, ya. Kemudian juga minum dengan 3 napas, ya, 3 napas begitu. Jadi enggak 1 napas 1 liter, tidak ya, 3 napas begitu ya. Kemudian membaca basmalah dalam setiap napasnya, ya, kemudian membaca hamdalah setelah itu. Kemudian tidak bernapas di dalam gelas atau dalam bejana, dan juga tidak sendawa di dalamnya. Apabila dia mau memberikan minum kepada orang lain, didahulukan orang yang sebelah kanan. Baik, itu yang mampu kami sampaikan dari kitab Taisirul Kholaq ini berkaitan dengan adabul akli dan adabus syurbi. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya ini yang kami sampaikan. Kalau ada kurangnya dari kami pribadi, boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makan dengan tangan kanan. Tapi lauknya dipegang tangan kiri, boleh atau tidak? Lauknya apa dulu ini? Kita menyesuaikan lauknya dulu. Lauknya apa? Lauknya kerupuk. Baik, ala kulli hal, ya, pada dasarnya ini adab semuanya, ya, adab. Semua adab. Nah, adab kita tentu semuanya pakai tangan kanan dia. Jadi tadi lauknya malah nggak dipegang, diletakkan di makanan tadi, baru diambil terus pakai tangan kanan. Begitu. Nah, jadi tapi menyelesaikan kondisi nanti. Kondisi aja yang akan bisa menjawab ini, karena ini juga adab. Nah, dan maka dalam adab ini, maka konteksnya apa? Baiknya semua menggunakan pakai tangan kanan, begitu ya. Jadi makanan kalau nggak bisa dipegang semua, ya diletakkan di bawah, ya kan, atau di atas piring tadi, baru kemudian dicubit sedikit-dikit gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dipegang supaya temennya nggak ngambil, misalnya makan bareng, nah ini juga nggak boleh ya. Baik, itu kurang lebihnya mohon maaf, seperti itu. Ada lagi yang lain pertanyaan? Cukup ya? Baik, demikian yang mau kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kurangnya datang dari kami pribadi, kalau ada lebihnya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para jamaah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.